membuktikan bahwa di perkotaan ini bisa dilaksanakan untuk beternak kambing. Jadi beternak kambing itu tidak harus ngarit, beternak kambing itu menguntungkan. Kita tidak boleh bangga dengan apa yang sudah kita peroleh sekarang ini, tapi kita harus selalu berusaha dan selalu belajar bahwa masih ada di atas kita yang lebih baik. Jadi jangan bangga apa yang kita peroleh sekarang, tapi kita tetap berusaha dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Santosa. Saya di sini sebagai peternak dari Kampung Ternak Sumber Rezeki, Kelurahan Ngronggo. Di sini saya mau menceritakan awal mula perjalanan saya dalam beternak. Pada awalnya dulu saya beternak itu masih menggunakan cara yang konvensional, yaitu dengan ramban atau ngarit. Nah, karena saya rasa itu kurang efektif untuk di perkotaan. Selain itu juga baunya dari kotoran kambing itu apabila pakannya masih pakan-pakan yang konvensional kayak rumput dan rambanan, itu sangat mempengaruhi atau mengganggu lingkungan, sehingga saya akhirnya mencari cara gimana agar ternak saya itu bisa lebih baik, tidak mengganggu lingkungan, dan dari ternaknya bisa sehat dan gemuk-gemuk. Akhirnya saya menggunakan pakan fermentasi. Nah, pakan fermentasi itu yang saya gunakan sangat sederhana. Jadi saya menggunakan sampah-sampah dari dedaunan kering. Jadi untuk di perkotaan ini, walaupun itu sampah dedaunan, masyarakat kesulitan untuk membuangnya. Jadi saya tampung di sini, terus saya olah, saya seleb, saya campuri bahan-bahan yang lain, terus dikasih prebiotik sehingga menjadi pakan fermentasi yang akhirnya bisa membuat yang pertama ternak saya kotorannya tidak berbau dan ternak saya alhamdulillah bisa sehat. Pada awalnya dulu saya hanya coba-coba, hanya pertama itu hanya 15 ekor kambing. Nah, 15 ekor kambing itu saja untuk mencari pakan rumput atau dedaunan itu sangat capek sekali. Nah, akhirnya setelah untuk pakan fermentasi ini berkembang dulu dari 40, kalau Idul Kurban seperti ini biasanya sudah sampai 100 bahkan lebih. Nah, itu dengan pakan fermentasi ini tidak kesulitan atau tidak keberatan untuk memeliharanya karena sangat sederhana sekali. Jadi untuk dedaunan-dedaunan itu, sampah-sampah daun itu saya kumpulkan dari lingkungan, tetangga-tetangga yang kesulitan untuk membuang sampah daun, dan bahkan dari DLHKP yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya kan untuk penebangan itu juga kesulitan untuk membuang. Itu bisa saya tampung di sini. Bahkan untuk sekali tampung itu saya bisa mampu untuk menampung 8-10 truk untuk saya tampung. Setelah itu nanti setelah agak kering atau bahkan bisa disimpan lama kalau sudah kering, nah itu nanti bisa untuk campuran bahan pakan fermentasi. Untuk komposisinya sendiri, jadi dari dedaunan itu, daunan kering yang sudah saya seleb, terus ditambah gedebok pisang. Gedebok pisang itu kan mudah diperoleh juga. Terus saya tambahi untuk janggel jagung yang sudah diseleb itu. Terus saya tambah bekatul. Terus bahkan kalau ada bahan-bahan yang lain, biasanya ada dari batang ketela yang diseleb atau dari sisa-sisa yang dari sawah itu kayak daun ketela, atau mungkin bahkan biasanya dari kulit ketela itu. Jadi saya seleb, saya aduk, dicampur, ditambah dengan molasses dan prebiotik. Jadi memang tidak semua kambing yang datang pada awalnya itu memang tidak langsung suka dengan pakan prebiotik.
jadi butuh ketelatenan. Jadi bahkan ada yang sampai 3 hari itu tidak mau makan pakan dari fermentasi ini. Jadi harus telaten, dipancing-pancing dulu seperti itu. Nah, setelah itu nanti kalau sudah suka, itu pakan apapun setelah suka pakan fermentasi ini dia lebih enak untuk memakannya seperti itu. Nah, jadi kandang di sini kan saya buat untuk kandang baterai untuk penggemukan sebenarnya. Jadi ini bisa bahkan bisa untuk breeding juga bisa. Jadi dari ini bisa dicopot untuk sekat-sekatnya. Sekat-sekatnya bisa dicopot. Bisa untuk kandang domba juga bisa. Jadi ini saya buat untuk breeding bisa, terus untuk penggemukan juga bisa. Saya memilih bahan besi ini karena dulu sebelum saya membuat ini, sejak tahun 2011 saya sudah membuat kandang yang lama, itu kandang dari kayu. Itu sering sekali untuk rehab. Jadi saya hitung-hitung, wah kayu juga sekarang mahal, mendingan sekalian bikin kandang yang dari besi ini lebih awet. Kalau kandang kayu itu resikonya besar sekali, kadang kecepit, terus selain itu nanti kalau jantan sama jantan itu biasanya tarung, kandangnya hancur, bisa 3 kandang malam-malam bisa jadi 1. Setelah dipakai kandang besi ini alhamdulillah lebih efektif seperti itu. Kalau di sini saya kan penggemukan. Jadi yang pertama saya akan milihnya itu milih dari pasar. Itu milih yang penting harganya yang murah dulu. Jadi seperti itu, saya nggak milih yang gemuk-gemuk, tidak. Nah, yang penting kambingnya sudah kelihatan sehat, walaupun masih kurus tapi sudah kelihatan sehat. Nah, itu nanti saya bawa ke sini, di sini saya rawat menjadi gemuk seperti itu. Kalau saya ini jadi berbagai macam, ada PE, ada Jawa Randu, ada Persi, jadi berbagai macam. Bahkan ada juga yang dulunya kambing kacang. Kenapa seperti itu? Karena saya agar bisa memenuhi pangsa pasar. Karena masyarakat di Kota Kediri ini kan berbagai macam kalangan. Ada dari kalangan dari kalangan yang ekonominya masih rendah, bahkan dari kalangan yang ekonominya sudah tinggi. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau kurban atau akikoh, nah itu saya bisa melayani walaupun itu dari harga di bawah 2 juta. Dan saya juga bisa melayani harga di atas 5 juta seperti itu. Kalau untuk pemasarannya di sini alhamdulillah selama ini mulai tahun 2011 saya tidak kesulitan untuk pemasaran. Jadi yang pertama dulu itu dari dari masyarakat, dari sekolah-sekolah, dari kantor-kantor, alhamdulillah banyak yang ngambil ke sini. Jadi sistem pemasaran saya juga kalau akhir-akhir ini dibantu teman-teman, dipasarkan lewat online juga. Kalau dulu masih dari mulut ke mulut saja. Jadi saya ingin membuktikan bahwa di perkotaan ini bisa dilaksanakan untuk beternak kambing. Jadi beternak kambing itu tidak harus ngarit, beternak kambing itu menguntungkan. Jadi biar mungkin di perkotaan sangat susah sekarang ini untuk mencari ternak. Jadi dengan berternak saya ini mudah-mudahan saya juga bisa menginspirasi kepada teman-teman, bahkan untuk para kaula muda, bahwa beternak itu sebenarnya tidak menjijikkan. Beternak itu sebenarnya bisa dicontoh di sini kan juga kelihatan bersih, terus ya alhamdulillah ada untungnya seperti itu. Saya kan perangkat kelurahan, saya utama perangkat kelurahan, terus saya dapat ilmunya ini dari berbagai macam. Dulu yang pertama memang dulu saya basic dari peternakan. Saya dulu juga kuliah di peternakan, terus selain itu juga belajar. Jadi saya sampai saat ini pun saya juga masih banyak belajar, karena saya merasa bahwa ternak saya ini belum sempurna. Jadi saya masih perlu banyak belajar lagi kepada mungkin teman-teman yang lain mau mengasih
berbagi ilmu kepada saya pun akan sangat senang. Alhamdulillah semua menanggapi dengan baik, karena kan di sini sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa di sini memang tidak bau. Mungkin jenengan hadir di sini kan juga bisa merasakan, nggih. Jenengan tidak pakai masker di dalam kandang juga, dan mungkin sekarang ini juga tidak bau, jadi tidak mengganggu lingkungan. Bahkan di sini saya istilahnya bisa untuk merangkul teman-teman, beberapa teman untuk ikut berusaha di sini. Terus Karang Taruna juga di sini saya kasih kotorannya serintilnya ini, kalau namanya ya serintil ya. Kotorannya itu sama rekan-rekan Karang Taruna diolah, dipakai, dijadikan kompos, itu dijual online juga. Jadi saya tidak hanya untuk kepentingan saya pribadi, tapi saya berusaha, saya untung dan teman-teman yang lain yang ikut kerja di sini juga untung. Jadi kotorannya ini itu diseleb. Ini ada 2 komposisi, yang satu itu murni diseleb tapi udah kering. Setelah kering itu dipaki, dikasih labelnya rekan-rekan Karang Taruna itu. Yang kedua itu diseleb, ditambahi komposisi dari berambut dan tanah dan bakaran sekam itu, terus diaduk, yang itu siap untuk menanam. Jadi kalau yang satunya itu masih murni dari kotoran kambing ini yang diseleb, yang satunya sudah siap untuk tanam di pot-pot seperti itu. Harapan saya mudah-mudahan nanti ke depan di sini bisa dijadikan untuk khususnya di Kelurahan Ngronggo ini sebagai barometer untuk peternak-peternakan di Kelurahan Ngronggo ini, atau bahkan mungkin di Kota Kediri, bahwa beternak itu memang tidak sulit, beternak itu tidak harus ngarit dan tidak bau, seperti itu aja. Kita tidak boleh bangga dengan apa yang sudah kita peroleh sekarang ini, tapi kita harus selalu berusaha dan selalu belajar bahwa masih ada di atas kita yang lebih baik. Jadi jangan bangga apa yang kita peroleh sekarang, tapi kita tetap berusaha dan belajar, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan video peternakan saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.